Kayak dagang mana. Iya ninggalkan iya ya. Udah sepuh nih. Pengennya jagain Abah aja. Iya, kayak ulah aja susah orang tadi. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Permisi, assalamualaikum. Abah, Mak. Gimana Abah? Udah enakan apa masih ngilu? Masih kerasa sakit apa Mbah? Masih Kelingan? Ngilunya juga nyeri-nyerinya? enak. Tidak mudah memang bagi seseorang yang sudah lanjut usia tetapi masih terus bekerja banting tulang sampai hari ini. Bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena keterpaksaan untuk bisa melanjutkan penghidupan. Kami menemui Ibu Piah di Kabupaten Tasikmalaya. Seseorang istri yang tangguh, tiada pernah henti untuk bekerja dan berdoa untuk kesembuhan suaminya. Susah payah Tarhim mengangkat tubuhnya sendiri dari tempat tidur. Hampir 1 bulan kebelakang, tenaga seakan tiada bersisa lagi di kedua kakinya. Bulan puasa tahun lalu, pria 74 tahun itu terjatuh saat hendak pulang ke rumah dari sholat tarawih di masjid. Hingga kini, kemampuan fisiknya semakin menurun. Untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan hanya sekadar mandi, Tarhim tidak mampu sendiri. Piah, sang istrilah yang menemani dan membantunya. Piah juga harus rajin-rajin memijat Tarhim. Ya, memang hanya itu usaha yang bisa ia lakukan untuk mengurangi rasa nyeri di sekujur tubuh Tarhim. Sebetulnya bukan sekali dua kali Tarhim terjatuh. Lebih dari 10 tahun silam, Tarhim juga pernah mengalami kecelakaan akibat tanah longsor. Kena longsoran gitu Mbah, ceritanya gimana Mbah? Nulungan parawot di bumi Mang Adang. Nah, terseet di bumi nanti dibudakeun keluar pangulan. Nah, fungsi lila kita ngaguru deui nu leuwih anget ngadua kalian. Dan nu Mang Adang oge eta bumi teh nepi ka teu aya sateuk-teuk acan. Kenapa ini punggung? Ya. Kai paren Oh kena kayu ya. panen dunia teh mau buruk negarane laneun kadang doma anu aya teh kasudu ku eta ku kayu urub hingang kana ieu teh kana gunung kana cangge. Pasangan suami istri ini tinggal berdua di desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Sementara ketiga anak mereka sudah menikah dan tinggal terpisah. Hanya sesekali anak mereka menengok, terutama saat hari raya. Sebenarnya berulang kali Tarhim dan Piah mendapat ajakan untuk tinggal bersama anak mereka. Namun keduanya memilih tinggal di rumah sederhana mereka ini karena tak mau merepotkan. Bagi Piah dan Tarhim, selagi masih ada tenaga dan kekuatan untuk berusaha, mereka akan terus berjuang.
Sejak sakit, Tarhim yang semula bekerja sebagai penyadap nira tak bisa lagi bekerja. Artinya, Piah harus menggantikan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Di usia yang tak lagi muda, 66 tahun, Piah mencari kerja apa saja asal halal. Ia menjadi petani serabutan. Seperti sekarang, saat musim panen belum tiba, Piah tak tinggal diam. Piah bertugas menyiangi padi yang berumur 2 bulan ini dari gulma rumput liar. Dalam sehari, Piah mendapat upah Rp30.000. Sungguh sebuah angka yang tak seberapa jika dibandingkan dengan pekerjaan berat yang harus dilakukan seharian dan untuk biaya hidup 2 orang di rumah. Belum lagi selama bekerja, artinya Piah harus meninggalkan Tarhim sendirian di rumah dalam kondisi tak berdaya. Kalau butuh apa-apa gitu, Di dia ditemerakan gitu. disiapin Iya, makan gitu. iya. Kalau makan sendiri bisa, Abah. Kali-kali Ya, we, kali-kali. maksakeun. Jadi duduk juga maksa gitu. Iya. Teu tiasa duduk kan sabaraha dinten. Biasa kieu we makan oge. Jadi malah berapa minggu, berapa hari terakhir itu nggak bisa duduk sendiri, itu semakin nggak bisa gitu. Gimana Mak? Abah semakin ini kepikiran. Tuh kumahanya susah we teh aya nu ieu. kerja sendirian. Masih hujan oge gini butuh mah terus we sadinten teh. Hujan-hujan. Iya. Ngaramet. Kepaksa Mak. Iya. Tapi kalau pas ditinggal sempet nggak ada kejadian apa gitu di rumah? Puguh ai kasampa ke ngahargung gitu. Parah. Setiap hari begitu. Bukan karena keinginan, apalagi mengisi waktu luang. Pekerjaan sebagai buruh tani serabutan yang harus dijalani Piah adalah karena keterpaksaan. Tapi Sang Kuasa tidak pernah meninggalkannya. Jika masih belum ada mukjizat kesembuhan bagi Tarhim, rahmat kesehatan tidak pernah pergi dari raga Piah, sosok istri tangguh, penguat keluarga. Ya ulah ieu susah urang teh sehari-hari. Kerja wae ripuh. Piah tidak bisa hanya mengandalkan satu pekerjaan demi menghidupi dirinya dan suami. Ia juga menjadi buruh pembuat gula aren di rumah tetangga yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Membuat gula aren butuh waktu hampir 1 hari. Sari nira yang disadap di pagi hari akan dimasak di atas tungku api selama lebih dari 4 jam sampai hasilnya mengental dan berwarna kecoklatan. Selama proses memasak ini, tungku tidak boleh ditinggal untuk menjaga nyala api tetap stabil agar gula aren matang sempurna. Dalam sekali proses pembuatan bisa diperoleh kurang lebih 50 gula yang sudah dicetak atau setara 5 kg. Dalam 1 hari,
Ia tidak dibayar dengan uang tunai. Ia bisa membawa pulang 1 kilogram aren sebagai upah. Jika dijual, 1 kilogramnya laku seharga Rp20.000. Meski tidak seberapa, Piah menjalani setiap pekerjaannya dengan ikhlas. Alih-alih mengeluh karena lelah, ia justru selalu berjuang di sisa usianya menunjukkan bakti dan cinta untuk sang belahan jiwa. Semangat ini membuat para tetangga tak tinggal diam. Mereka banyak memberikan lapangan pekerjaan untuk mengurus sawah dan kebun pada Piah untuk menambah penghasilannya. Ya harapan saya Pak Dahimnya itu sembuh lah. Itu aja, kalau Pak Dahimnya sembuh, Ibu Piahnya nggak bakalan repot nyariin buat nafkah, buat makan, buat beli obat. Yang utamanya dia itu kerja keras, buruh, kuli, gimana buat beli obat. Itu mau dapat upah ngerambet apa ngarit gimana langsung beliin obat itu. Jadi warga saya juga semua udah tahu, sering ngasih buat makan apa nengokin yang bisa nggak beri apa-apapun nengok mah sering ada gitu. Upah untuk sehari tentu hanya cukup untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga hari itu juga. Memanfaatkan upah yang didapat, Piah berbelanja sayur dan lauk sederhana untuk dimasak hari ini. Ia biasa berbelanja di warung terdekat yang jaraknya tak bisa dibilang cukup pendek. Dari warung, Piah harus menempuh perjalanan sekitar 1 kilometer. Tapi medannya tak main-main. Jalanan perbukitan naik turun ini masih belum diaspal. Sehabis hujan, bebatuan dan tanah ini tentu licin dan berisiko membuat siapa saja yang melintas jatuh terpeleset. Tungku api inilah tempat keajaiban terjadi. Piah sejatinya sama seperti ibu lain, mampu menyulap bahan sederhana menjadi sajian yang mengenyangkan untuk satu rubah. Ia terbiasa berjuang, berhemat dari upah hariannya untuk makan sekeluarga. Tak ada yang berubah, meski rumah sederhananya kini tersisa 2 orang. Tak ada yang lebih nikmat dari sayur sop dan tempe goreng buatan Piah. Bukan dinilai dari harganya, tetapi dari cinta yang hadir dalam setiap suapan. Inilah yang membuat Tarhim masih tegar berusaha melawan rasa sakit meski sesungguhnya hanya ditahan saja oleh obat warung pereda nyeri. Tarhim sesungguhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri. Namun sudah lama keluarga mereka tak sanggup membayar. Sebenarnya bukan persoalan biaya berobat yang dikhawatirkan mereka. Lokasi rumah mereka yang terletak di perbatasan Garut Tasikmalaya ini terletak di tengah kebun yang harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Kurang lebih 20 menit sebelum bisa naik kendaraan roda 4. Akses transportasi berikut biayanya membuat Tarhim urung memeriksakan diri ke dokter. Kayong iya we, sehat, hayong babari usaha. Kalau sekarang kan masih kerjanya kerja harus keluar buruhan gitu, ada nggak pengen apa misalnya punya usaha atau punya sawah sendiri atau apa gitu? Dagang manda. Iya ninggalkeun iya ya. Terus sepuh nih. Ya, pengennya jagain abah aja. Iya. Kayak ulah ieu susah orang teh sehari-hari. Kerja wae ripuh.
Butuh. Tapi ripuh. Piah memang tak berani bermimpi besar. Harapan yang terselip di tiap doanya sederhana saja, agar suaminya bisa segera pulih. Piah adalah contoh nyata bahwa asa tidak akan padam walau dimakan usia. Keluarga Ibu Piah tidak hanya mengalami kesulitan ekonomi dan juga kesehatan, tetapi rumah mereka yang letaknya begitu jauh dari kota menyulitkan akses mereka untuk mendapatkan hak atas bantuan. Tetapi keluarga Ibu Piah tidak sendirian. Mereka memiliki warga sekitar yang terus membantu berbagi kebaikan. Kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kalau mati gimana, nggak bisa ngubur sendiri, kapan dikubur orang. Ya emotnya gitu, dimandiin orang, dikubur orang. Bersyukur tentu lebih mudah dilakukan jika kita terus merasakan kebaikan. Tetapi sulit rasanya bila kita harus terus berjuang mengalami berbagai masalah dan kita harus tetap bersyukur. Tetapi berbeda dengan Maika. Kami menemuinya beberapa waktu yang lalu dan menjadi saksi bagaimana Maika sebagai wanita yang lanjut usia tetapi masih terus berjuang untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Namun berkat kebaikan hati dari sahabat baik, Maika bisa menambah rasa syukur dalam hidupnya. Nggak lama sebentar, nggak lama. Nangis, ngomong. Biasanya begini nggak, Kak? Biasanya nangis begini. Ika adalah satu nama yang mengajarkan kita pada rasa ikhlas yang sesungguhnya. Ambilin minum ya. Usianya tak lagi muda, telah lewat 70 tahun. Tapi beban yang ia tanggung sebagai pencari nafkah masih sangat berat. Ia tinggal bersama putri tunggalnya, Aisyah, yang berkebutuhan khusus. Sementara Jua, adiknya, menderita stroke lebih dari 5 tahun. Rumah peninggalan orang tua di Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut inilah yang menjadi tempat bernaung mereka bertiga. Sehari-hari, Ika harus menjadi buruh tani serabutan dengan penghasilan di bawah Rp50.000. Ia juga terbiasa memulung padi untuk makan di rumah dan mengambil tanaman liar untuk dijual kembali. Buat makan 2 hari. Pagi hingga sore tiada henti dengan upah yang hanya cukup untuk makan sehari. Ya punya. Bukti ini betulin supaya nggak bocor. Dengan kemarin udah capek, udah tua, pengen warungan gitu ya. Kalau ada mah uang. Biar bisa di rumah aja gitu ya. Udah capek gitu, keliling-keliling aja seban hari, tinggal ini sini. Kini ada yang sedikit berbeda di hidup Ika. Setelah kisahnya ditayangkan setahun silam, banyak hati yang tergerak untuk sedikit meringankan bebannya. Bantuan dari sahabat baik telah diserahkan 100% kepada keluarga Ika dan dimanfaatkannya untuk membeli kolam ikan, sebuah investasi yang tak pernah terbayang di benak wanita paruh baya ini.
Kolam ini digunakan untuk ternak ikan konsumsi seperti ikan nila dan ikan mas yang bisa sangat berguna untuk kelanjutan hidup Ika. Berkat uluran tangan sahabat baik pula, Ika dan keluarganya sudah bisa menikmati rasanya punya kamar mandi sendiri tanpa perlu menumpang pada rumah tetangga. Bagi 3 orang wanita di rumah ini, tentu akan lebih mudah dan nyaman bagi mereka jika akses untuk mandi, cuci, dan kakus lebih dekat. Alhamdulillah sekarang kamar mandi udah enak ya. Iya, Nggak usah numpang di orang lain. iya. Kan aku suka numpang ke situ. Isah, kasihan di situ tuh airnya jauh. Suka jatuh di situ tuh. Mak Ika jatuh Sama si Ica. waktu belum punya kamar mandi di rumahnya, Mak. Iya, susah. Sekarang Mandi udah lagi. enaknya, Mak. Iya, mandi. Keluarga Ika, Jua, dan Aisyah juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Bantuan sembako, administrasi pembuatan KTP untuk Aisyah, hingga pemberian etalase dan barang untuk warung kelontong tiada pernah henti mengalir dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga Kementerian Sosial dan staf kepresidenan. Ini adalah bukti bahwa kebaikan tak pernah mati. Terlebih akan datang berlimpah ruah bagi mereka yang layak mendapatkannya. Namun Ika tak menelan semua kebaikan itu sendirian. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah yang dibagi pada sesama. Bagi Ika, di sisa usianya kini, harta duniawi bukan lagi hal yang dikejar, melainkan memperbanyak dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Beras, Gitu aku masukkan ini. beras dikasihin orang juga. Satu resep 1 kilo, nggak dimakan sendiri nih. Kan itu dapat milik semua. Kalau dikasih kalau punya rezeki ingat orang tuh Ya, rezekinya iya. terus ditambah ya, Mak. Kalau mati gimana, nggak bisa ngubur sendiri, kapan dikubur orang. Ya emotnya gitu, imaniin orang, dikubur orang. Cuman ini ibadah sekarang maneng, ya apa lagi aku. Setiap hari ibadah aja ya. Suka ngaji, suka buat pengajian di situ di sini kan ikut sama orang banyak. Satu hal yang pasti, mendapat bantuan tidak menjadikan Ika dan keluarganya seperti menerima rejeki durian runtuh dan bisa berpangku tangan. Semua boleh ya, Bu. Alhamdulillah ya, Mak. Semangat juang tidak menggantungkan nasib pada orang lain, dan ikhlas menjadi kunci penting yang masih terpatri bagi mereka. Ika masih sama seperti Ika yang kita kenal, seorang wanita tangguh, pejuang keluarga. Kepedulian kita pada orang-orang seperti Ika seharusnya tidak hanya berhenti sampai di sini. Sebab tidak boleh ada hari libur untuk terus berbagi kebaikan pada siapa saja sesama manusia, karena kita saling membutuhkan.